Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, selamat berjumpa dengan saya. Kali ini saya akan membuat video yang sangat spesifik, yaitu memfasilitasi teman-teman pengusul Proberkat yang merasa tidak mendapatkan informasi yang berimbang terkait dengan proses seleksi atau proses penyelenggaraan seleksi program pemberdayaan masyarakat. Nah, telah hadir bersama saya ada Mas Halis, ada Mas Ade, dan beberapa teman-teman yang lain tidak bisa hadir, tapi sudah menitipkan beberapa pertanyaan untuk disampaikan. Maka saya kira langsung saja saya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Mas Halis dan Mas Ade, kira-kira poin apa yang dianggap sebagai informasi yang kurang berimbang dalam proses ini. Monggo Mas Halis. Saya dulu ya. Ya, Terima sip. kasih Pak Ainur Rafiq, host kita. Jadi ini karena spesifik saya langsung saja. Pertama saya menyampaikan disclaimer dulu Pak Ainur Rafiq. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini bukan berarti saya berharap agar proposal yang saya ajukan itu didanai. Tidak, itu yang harus saya sampaikan. Tidak untuk itu. Oke. Yang kedua, kita menyampaikan ini juga dengan niatan agar ada proses komunikasi yang dua arah sehingga utuh dan berimbang. Karena di podcast ini juga mungkin selaku host Pak Rafiq masih belum bisa menghadirkan pihak terkait, sehingga ini mestinya nanti ada follow up atau tindak lanjut dari pihak terkait agar berimbang. Oke, siap. Yang ketiga, karena ini berkait substansi, jadi begini, lusa itu kita membuat proposal mengikuti pedoman yang sudah dikirimkan oleh LP2M, hal ini pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oke. Di situ jelas, saya kira sebagai pedoman informasi awal bahwa ada mulai proses administratif seleksi dari sampai akhir pengumuman itu ada jam schedule. Time schedule-nya jelas. Ya. Oke. Jadi ya kita mengikuti pedoman itu tentu. Termasuk menggunakan Itabrimas, kita juga upload lewat Itabrimas. Nah, dari proses itu kami melihat ada tahapan-tahapan dari proses seleksi yang sudah di time schedule di pedoman tidak sesuai. Misalnya, sebenarnya ada tahap pengumuman, kemudian diundur itu ada. Berikutnya ada seleksi administratif, tetapi tidak sesuai dengan schedule. Dan kita sebenarnya bertanya-tanya, tetapi menunggu lah. Iya. Gitu ya. Nah, sebagai peserta tidak dapat informasi. Itu time schedule-nya mestinya, kalau saya lupa tepatnya tanggalnya, tapi ada tanggal dan ada Iya, oke. Itu Pak Rafiq. Oke, berarti dari segi timeline waktu itu meleset dari rencana yang ada di panduan, tapi pemberitahuan itu tidak utuh. Ya. Saya tidak tersampaikan. Tidak tersampaikan. Oke. Biasanya kan di grup itu, Oke. saya cek kayaknya memang nggak ada informasi bahwa ditunda atau diundur, itu saya sih nggak dapat. Barangkali ada ya, nggak tahu kalau ada. Iya. Atau barangkali Pak Ade dapat informasi. Ya begini, memang apa yang disampaikan oleh Pak Salis, Pak Ainur Rafiq, bahwasanya kan kita mengajukan proposal Proberkat PKM itu kan ada panduan atau pedomannya, sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh LP2M. Maka kita ikuti alur-alur yang pedoman itu. Maka ada tadi yang dikatakan Pak Salis mengenai waktu. Itu di sana kan sudah ada time schedule-nya, tanggal sekian pengumuman, tanggal sekian dan sebagainya. Namun sampai kita
sekian lama tidak ada informasi bahwasanya program ini dilanjutkan atau tidak. Nah, tapi kok tiba-tiba langsung seminar. Nah, ini kan sudah ada tahapan loncatan. Gitu. Loncatan tahapan. Berarti dari awal jenengan submit tidak ada informasi Betul. apapun, tahu-tahu ada informasi seminar. Dan harus dicatat informasi itu kita peroleh non formal ya. Iya, non formal. Oke. Info seminar yang tidak resmi. non Yang formal. tidak resmi, non formal. Jenengan tidak masuk bagian yang seminar. Seminar. Ya, enggak, kita enggak masuk. Oh, berarti informasi seminar itu disampaikan hanya kepada yang dianggap lolos atau Ya. memenuhi syarat untuk seminar. Kalau itu yang tahu saya kira LP2M. Iya, iya. Tapi saya mendapatkan informasi itu dari pihak lain yang katanya dia ikut seminar. Tapi soal apakah kita tapi kita tidak dapat informasi itu intinya. Betul. Ya, terus terang dari proses ini saya juga ikut serta kan gitu. Saya juga sama, saya sepakat dengan apa yang jenengan sampaikan di awal, proses yang delay lama tapi tanpa ada pemberitahuan. Ini bahasanya delay tapi tapi delay lama ya, kita sama-sama tahu sebenarnya juga tidak apa ya. Oke lah ya. Kalau ada informasi bilang kalaupun itu nggak masalah, tapi yang jadi catatan gini Pak Rafiq, ini juga informasi juga belum berimbang. Ada informasi proposal kami yang diketuai Pak Ade dan anggotanya saya itu tidak ikut seminar karena Salis tidak mengumpulkan laporan Proberkat tahun 2021. Tahun 2021. Jenengan konfirmasi ke pihak LP2M. Ya karena saya dapat informasi itu tidak resmi, kan saya minta konfirmasi. Iya. Saya teleponlah kepada Pak Kepala Pusat. Oke, Pak Kepala Pusat ya. Saya telepon, saya menyampaikan juga bahwa saya tidak masalah, tidak ada keberatan sama sekali proposal itu di-reject. Nah, biasanya di-reject, nggak didanai tidak masalah. Akan tetapi ya saya berkeberatan kalau alasannya saya belum mengumpulkan laporan. Bisa dicek apakah saya sudah mengumpulkan laporan atau belum. Nah, waktu itu saya bertelepon memang. Nah, ketika bertelepon itu ya saya mendapatkan respon yang menurut saya karena mungkin bahasa di telepon ya kayaknya beliau merasa benar sudah sesuai. Ya. Tapi tiba-tiba selang beberapa menit staf LP2M menghubungi saya. Pak Salis mohon maaf, tidak usah saya sebutkan stafnya ya, mohon maaf. Iya. Laporan jenengan ternyata ada gitu. Oh gitu ya Bapak kalau memang ada berarti sampaikan kepada Pak Kepala saya sudah mengumpulkan, sehingga mohon maaf karena itu menjadi salah satu klausul yang menggagalkan kan terkait nama baik Pak. Oke. Jadi ini lebih ke nama baik saya kalau saya nggak mengumpulkan. Kalau ternyata mengumpulkan, saya menyampaikan mengumpulkan tapi telat, jujur saya. Iya. Saya mengumpulkan laporan 2021 tapi telat. Iya. Dan saya kira tidak sendirian lah. Ya, saya telat. Iya. Jadi saya telat. Saya kira tidak sendirian mungkin ya. Itu saya telat, saya mengakui. Jadi ada informasi begitu. Oke, sebelum kita lanjut ini ya supaya informasi tidak clear. Jenengan dengan Pak Ade ikut berkompetisi mengumpulkan proposal yang berbeda atau jenengan bagian dari tim? Yang Kita satu tim. Oh, satu tim. Ketuanya Pak Ade, saya anggota. Oke. Kalau misalkan tadi terkonfirmasi, jenengan kan tidak ikut presentasi karena dianggap belum mengumpulkan. Setelah dikonfirmasi, jenengan kan mengumpulkan. Mestinya kan dianulir kan gitu kan? Iya. Dianulir itu. Terus staf itu menghubungi bahwa ini bisa dilanjut. Ya monggo saya mengikuti kan gitu. Iya. Tapi bahwa saya sudah disclaimer di awal, saya tidak masalah di reject itu nggak apa-apa. Saya juga ibaratnya ini kan ada sebuah event yang diselenggarakan oleh LP2M, bagaimana saya menjaga istiqomah saya kalau ada event ya saya kirimkan proposal. Persoalan tidak lolos itu sudah biasa saya. Yes, oke. Sudah biasa. Yang penting dari prosedur itu tidak ada yang malpraktek atau mensubordinatkan saya. Oke, kalau begitu kan sudah clear. Artinya LP2M mengakui bahwa jenengan itu atau ada informasi lain? Iya, atau ada informasi lain dari Pak Ade? Ya, setelah saya dapat informasi dari Pak Salis, setelah Pak Salis mengklarifikasi bahwa laporannya
akhirnya saya dapat informasi dari Pak Salis, dikabari dari pihak LP2M, staf LP2M, ya mengarah ke saya. Maksudnya Maksudnya Pak Ade ganti yang saya. belum mengumpulkan laporan. Yang belum mengumpulkan laporan. sebagai anggota, tapi sebagai ketuanya. Enggak, saya nggak tahu Pak Ade dulu mungkin punya proposal sendiri ya. Ya, dulu Di tahun 2001. Enggak, saya yang dulu. ini. Yang ini Yang dia ini. ketua. Ketua, Ketua. ke ketua. Iya. Dengan. Iya Pak Anggota. Salis, anggota. Tadi sebenarnya saya agak sedikit ini Oh. mengatakan tadi dari staf LP2M, apakah ini bisa dilanjutkan? Berarti kan sebenarnya enggak, setelah itu kan baru ada informasi saya Nggak lolos. nggak lolos. Oke. Gitu. Ya, Saya sedikit menyimpulkan atau terlalu dini ya. Tapi maksudnya gini, informasi awal karena jenengan satu tim, jenengan nggak lolos. nggak belum proposal itu nggak lolos karena saya faktor nggak jenengan mengumpulkan. tidak mengumpulkan Betul, yang sebelumnya. Betul. Setelah terkonfirmasi jenengan mengumpulkan, alasan berubah. Pak Ade yang Tidak Tidak mengumpulkan. dianggap belum mengumpulkan yang tahun 2021. 2021. Tapi memang belum mengumpulkan. Oh tidak, saya pada tahun 2021 itu memang saya mendapatkan proberkat Iya. dengan anggotanya Pak Ainur Rafiq dan Oh, Pak yang Mahda. dengan saya Ya, yang Pak di di Genting, di Bawang. Oke, ya. berkaitan BUMDes itu. Nah, ya sama dengan Pak Salis, saya akui bahwasanya pengumpulan proberkat itu terlambat kita. Ya terlambat tapi kan Iya, terkumpulkan tapi karena kita satu terkumpulkan. tim kan. Karena Iya. satu tim dan Pak Salis juga, saya bareng-bareng dengan Pak Salis ngeprint bareng, kemudian jilidnya saya duluan malah. fotokopi yang dekat Iya. kantin itulah. Saya Punya siapa duluan. itu saya lupa. Itu Iya, memang iya. kita sudah jilid. Yang jilid itu saya duluan baru Pak Salis. Iya, iya. Nah, Oke. maka dari itu, nah itu pun bertepatan ketika ada irjen Iya, pemeriksaan, ada pemeriksaan. Oh, iya. pemeriksaan. Maka ya kalau saya dikatakan belum mengumpulkan, ya Temuan ya seharusnya temuan Temuan, irjen Iya. atau Iya. BPK. Temuan, Tetapi kan Pak. kemarin itu tidak ada panggilan bahwasanya clear semua pengabdian proberkat di tahun 2021 clear seperti itu. Akhirnya kan saya bertanya-tanya, kenapa ini apakah ini memang alasan belaka atau memang ketika administrasi yang di LP2M ini tidak bahasanya Pak Rofik ya, agak sedikit Ya intinya gini, kan kalau seperti itu kan ada audit dan tidak ada temuan atas nama Adi Gunawan. Adi Gunawan. Saya kira clear lah. Clear. Dan Kalau memang saya- sudah mengumpulkan kan. Udah. Iya, Kalau sudah. seandainya nggak mengumpulkan mestinya temuan. Tapi kan Atau ada audit atau ini misalkan ya ketika muncul bahwa jenengan dianggap belum mengumpulkan, ada kemungkinan kan faktor kealpaan di pihak LP2M dalam mendokumentasikan atau Ya, mengarsipkan betul, kan betul. kayak gitu. Bisa dan jadi. yang paling penting gini Pak Maka, Rofik, kan gini. Kalau begitu kan Pak Adi anggotanya Pak Rofik ya. Iya, Iya. betul. Kalau Pada Pak Adi tahun nggak 2021. lulus, nggak karena nggak ngomong kan Pak Rofik jangan lulus dong. Iya. Kan Kan- anggota loh. Anggotanya Pak Karena Adi dianggap Rofik, belum mengumpulkan. mengumpulkan, ya? Oke. Karena di mesti nggak lolos. Iya. di karena ini Iya. ini Pak Ya, Salim. logically Enggak, seperti Gini, itu. kan. kan. Karena di tahun 2021 itu SK-nya itu ada nama masing-masing. Ada nama saya selaku ketua, Pak Ainur Rafiq selaku anggota, Iya. Pak Imada selaku anggota. Jadi ada namanya. Beda kalau sekarang hanya ketuanya saja SK-nya, itu nggak masalah gitu kan. Ya itu Ya, Misalkan. ya administratif, itu Tapi laporan administratif, tapi intinya kan tetap ada nama. Ada nama Iya, kan di situ. kan di panduan jelas. Iya. Usulan itu adalah tim kelompok, bukan Ya, individu betul, kan ya. gitu. Jadi Tim. kalau di SK itu nama individu, bukan berarti hanya dia Oh, gitu. saja, Ya, tim ya, tetap betul, terlibat. betul. kan. Jadi kalau saya misalkan ya saya tidak mengumpulkan Ya, dengan Pak Rofik kan alasan saya tidak mengumpulkan, kenapa Pak Pak Rofik Rofik lolos. lolos administrasi Saya lolos administrasi ya, ikut presentasi. dan Pak Imahda lolos administrasi. Apa ya? Iya, walaupun Pak Imahda Saya baru tidak tahu ini. ditetapkan. Oh gitu. Tapi Walaupun berarti ikut seminar ya? ikut seminar Dapat Pak kabar Imahda. berarti ya? Iya, itu dia. Jadi kan Ya. ini menjadi agak sedikit rancu kalau Ya, kita oke. berpedoman dengan
panduan ya. Oke, saya kira kita tidak berlarut-larut dalam topik ini. Oke. Saya akan berusaha untuk mengerucutkan begini, teman-teman yang di LP2M. Jadi timnya Pak Ade ini, tadi kronologinya sudah jelas, tidak ikut presentasi, tidak masuk ke tahap presentasi karena dianggap belum mengumpulkan, Mas Alis belum mengumpulkan. Setelah dikonfirmasi, beliau sudah mengumpulkan dan diamini oleh LP2M. Kemudian isu Ya, ketika saya sebut LP2M kan bagian dari holistik gitu. Kemudian isu bergeser. Oh, Pak Ade yang belum mengumpulkan. Tapi tadi Pak Ade mengkonfirmasi bahwa beliau sudah mengumpulkan, detailnya sudah clear ketika ada irjen dan lain sebagainya itu kan gitu. Nah, nanti tinggal LP2M ya kalau memang berselisih pendapat ini sah-sah saja, tapi nanti di ini. Tapi poinnya adalah bahwa jenengan tadi disampaikan tidak mempermasalahkan ketidaklolosannya. Jelas, iya. Tapi bahwa ketidaklolosan karena tidak mengumpulkan yang tidak sesuai dengan fakta kan gitu. Tadi jenengan bilang nama baik. Terus apa harapannya kan gitu? Ya gini, artinya kalau ada kealpaan semacam itu, kita sesama manusia lah. Satu, minta maaf kan juga bukan sesuatu yang hal mahal gitu kan. Gratis. Kalau kemana ya kita kalau nggak punya emot ini tak kirimi. Kan gitu. Sampai sekarang kan ya saya nggak berharap sih, tapi ya kalau ada kemanusiaan dan kesadaran, ya harusnya ada permohonan dan harus disampaikan loh, jangan ke saya, ke publik. Ya paling tidak publik kampus lah gitu. Kan peserta seminar itu tahu kalau saya itu nggak ikut seminar karena nggak lolos administrasi. Iya. Dan itu tidak sesuai faktual, perlu diluruskan bahasanya kan begitu. Itu aja. Tapi nggak berharap sama sekali, sekecil apapun saya nggak berharap ini nanti didanai. Kalaupun didanai saya tolak. Oke, this point. Jadi poinnya adalah bahwa ini tidak sesuai fakta, tapi harus ada konfirmasi dari LP2M yang mengklirkan kepada publik kampus bahwa jenengan tidak seperti yang selama ini divonis bukan divonis ya, artinya bahasanya menjadi korban proses yang karena tidak juga disar di publik kan bahwa saya nggak mengumpulkan administrasi itu kan disar di publik. Iya. Kan? Nah, artinya kan harus klarifikasi publik loh. Oke, itu point. Saya kira itu clear ya. Poinnya nanti kita tinggal menunggu tanggapan dari LP2M. Jadi begini Pak Wafik, saya menambahkan sedikit nih terakhir ya. Jadi ketika kita mempunyai pedoman, ya acuan kita itu pedoman. Ketika pedoman itu hanya diambil satu pilah untuk menjadi untuk menjadi tameng bagi kita, ya jangan. Misalkan contoh tadi, kita tidak lolos karena persyaratan itu tidak memenuhi. Tapi di satu sisi, ketika informasi itu tidak berjalan, kenapa tidak diakui bahwasanya misalkan contoh tadi seleksi administratif, seharusnya kan panitia mengumumkan, menginformasikan bahwasanya siapa yang tidak lolos dan siapa yang lolos, kenapa tidak lolos, dan itu kan tidak dilakukan. Bahwasanya bahwa di panduan itu ada, tetapi ya tidak dilakukan. Jadi ya kalau kita ingin mengikuti pedoman, ya ikutilah pedoman seutuhnya gitu kan, jangan hanya sepilah poin-poin saja yang poin-poin tertentu yang diambil untuk kegiatan ini. Ya. Oke, saya kira poin ini clear ya. Kita tinggal menunggu respon dari LP2M nanti akan kita sebenarnya kan hal-hal begini kan sebagai orang kampus warga kampus mestinya memang biasa untuk berdialog dan siap untuk dialog itu kan keniscayaan untuk sesuatu yang lebih. Tidak ada pretensi apapun kita. Kita tidak ada pretensi untuk menjatuhkan orang per orang atau lembaga, tidak. Kita ini untuk malahan mendukung lembaga itu untuk maju sesuai dengan prosedur yang ada. Bukti kita mendukung itu, kita daftar Pak. Kalau kita nggak aware sama berkat, ngapain kita daftar? Mungkin kita bikin proposal Pak. Iya betul. Saya sangat itu dari perspektif itu. Jangan sampai nanti ketika mohon maaf ya kita menyampaikan kronologis ini dikira nanti menjadi semacam
like and dislike antar person. Nggak ada. Ya sama enggak, sekali. saya kira kita sudah sama-sama dewasa. Iyalah, tua, Kalaupun namanya ada dewasa. ya, kalaupun ada yang beranggapan seperti itu, ya biarkan saja, berarti kedewasaannya belum terbangun. Kayak begitu aja. Iya. Gampang, kita enggak usah bikin ribet Ya, aja. oke, Ya. oke. Kemudian gini, karena awalnya ini kan pertanyaan saya melihat juga di grup juga digulirkan kan gitu kan, kemudian tidak mendapat respon sampai pada akhirnya kita mencoba melalui pendekatan ini. Nah, berdasarkan seperti itu, ada beberapa teman-teman yang lain juga speak up terkait dengan hal-hal yang menurut mereka itu dianggap kurang pas kan gitu. Nah, maksud saya ini kan mumpung kita dalam satu rangkaian video ini sekaligus kita coba sedikit membahas kan gitu. Yang apa itu? Yang terkait dengan informasi undangan yang presentasi, ya kan? Ada yang tidak muncul di undangan presentasi, tapi di penetapan namanya muncul. Apa iya? Ya, Saya malah belum detail itu. Ada. enggak, itu ada. Ada dalam artian ketika informasi itu dari teman-teman yang lain menginformasikan ini juga seperti ini juga seperti ini, saya mencoba cross check. Memang di cross check iya, tapi nanti kita minta ini juga apa artinya LP2M merespon itu. Katanya ada undangan yang presentasi tapi tidak bukan tidak ya. Ditetapkan sebagai nomini tapi di undangan presentasi tidak muncul Judulnya. Karena di undangan itu judul saja. Iya. Dengan judul saja. Nah, kira-kira apa yang perlu kita tanyakan ke LP2M untuk merespon ini, poin-poin bagaimana yang harus dimuncul supaya ini tidak memuncul. Ini kalau dibiarkan kan liar. Artinya liar, dianggapnya ada hal lain kan gitu. Gini sih Pak, kalau saya itu kan membiasakan ketika ada persoalan kita berdialog secara utuh, selesaikan, clear. Ya. Sehingga kalau misalnya ada semacam itu, saya belum lihat bukti masalahnya. Ini hanya opini atau pendapat saya. Kalau seandainya semacam itu, ya mestinya dikoreksi dong. Kok nggak ikut seminar, nggak diundang seminar ya? Iya, Tapi di undangan diundang nggak ada. Ya, itu kan Tapi nanti malah saya kemana-mana. dapat informasi di grup atau apa itu katanya Ya. dari pihak LP2M yang mengkonfirmasi ya, Ya. katanya undangan itu direvisi. Bukan direvisi. Ada undangan susulan. Iya, katanya. iya undangan Ya, susulan jadi itu. Begini, jadi kami bertanya di sebuah grup PKM Info itu, kenapa tidak sinkron datanya dari yang di undangan? Memang kami yang menanyakan langsung gitu kan di grup, dari undangan yang di seminar, Iya, seminar dengan nomine yang ditetapkan Iya, sebagai penerima seperti itu. Ada yang tidak sinkron. Nah, itu yang kami pertanyakan. Akhirnya ada jawaban dari pihak LP2M melalui kapusnya bahwasanya menyatakan bahwasanya itu undangannya disusulkan. Jadi tidak di-share di grup. Gitu. Nah, informasi itu kan menjadi opini liar. Disusulkan itu karena memang saat itu baru menyerahkan judul dan proposal, atau memang kesilep kan gitu. Kalau alasannya kesilep, buktikan ke publik supaya trust publik itu muncul. Kan kayak gitu artinya. Betul. Kan begitu kan barangkali ya, nanti kita tunggu respon kan LP2M. masih Ya, ini harus di-clearkan. Kalau nggak di-clearkan nanti malah merembet kemana-mana Pak, soalnya Pak. Iya. Ini yang tadi saya sampaikan itu aja dalam tanda petik satu evaluasi tersendiri. Iya, ya. betul. Nanti kalau itu nggak clear malah nanti merembet kemana-mana. Iya, makanya ini sebagai satu rangkaian kita sampaikan ke LP2M nanti supaya clear di internal saja lah, enggak perlu melebar. Ya, kami gini, takutnya kami yang ikut proses dari awal itu tidak lulus. Yang tidak
mengikuti proses dari awal, ya itu akhirnya, tadi ya yang saya tadi. sebut dengan opini liar yang Ini muncul berbagai. namanya suk ya ini. Iya, Suk tapi itu kan artinya prasangka, Iya, muncul prasangka. Tapi kan- muncul prasangka itu. prasangka itu ada sebab akibat kan kira-kira begitu. Ya iya begitu. Begitu. Tapi Oke. kalau saya tidak ada persoalan kalau memang itu katanya tadi ada surat susulan, ya monggo-monggo juga kalau itu surat kan ya Ya. bisa, nggak apa-apa. Ya. Nah, menurut saya nggak apa-apa. Cuma kalau urusan nama baik itu berat. Ya, Pak. oke. Ya, yang poin tadi beberapa poin ini kan saya menyampaikan karena teman-teman yang tidak bisa ikut gabung di sini, Ya. aku nitip iki dibahas kan ngono kuwi Oke, kan. oke, Ya, oke. kita coba bisa sebisanya kan gitu. Kemudian poin berikutnya ini mungkin tidak terkait dengan formil aturan. Ada yang menanyakan terkait dengan reviewer yang merangkap sebagai pengusul. Ini mungkin pendapat saja lah, karena ini kan ada reviewer katanya ada reviewer yang Menjadi juga dia mengusulkan proposal. Ya mungkin dari kalau tidak dari perspektif normatif aturan atau hukumnya, mungkin perspektif lain. Ya perspektif liarnya Pak Salis mungkin. Gimana? Maksud saya kedengarannya nyaman enggak kayak gitu? Ya ibaratnya dewan juri kok jadi pemain ngono kan. Ya reviewer kan ibaratnya dewan juri sih. Iya, betul. Ya dewan juri itu ya memang harusnya netral biasanya. Biasanya Nah, loh ya. Tapi nah, ini iya. kan analogi ini kan bisa tidak sesuai. Nah, ini pernah digulirkan, ditanyakan, tapi direspon itu tidak mereview dirinya sendiri. Ya jelas tidak mereview dirinya Iya sendiri. jelas. Kan, gitu. Yo, ibaratnya All England lah kan kayak gitu ya. All England di court lain, di lapangan lain Minion main kan gitu. Tapi di lain itu Minion jadi wasit. Iya kan. Ya kan Ya. opini liar kembali muncul kan Tapi gitu. kan kalau ada aturan ya monggo-monggo juga. Iya. Kan aturan terus. Tapi kan begini, bukan ada aturan, himbauan. Apa himbauan tadi di Ya, grup mungkin itu? lebih ke etik lah itu. Ya, Memang itu ada- etik. Ya kalau itu kan etik, tapi kan ada himbauan juga dari dikti ya, dari Dikti, beliau yang ngomong bahwasanya mengevaluasi dari tahun sebelumnya, maka tahun ini 2023 atau untuk 2004? 2023 ini diharapkan atau apa ya bahasanya tadi Reviewer tidak merangkap pengusul. pengusul Oh. di tahun ini. Tahun Ya, ini. sebenarnya begitulah yang Iya, Ya, ideal. seharusnya menurut ketika saya loh ya. ketika ada dari pusat ya. Ya. Pusatnya Pusatnya pusat. pusat gitu ya. Ya biasa. Kalau pusat User. kalau baru, sudah baru tren ya. keren. Kalau Apalagi di LP2M kan banyak pusat-pusat. Nah, kalau pusat sudah menghimbau seharusnya ya diikuti Ya. lah. Karena itu pusat. Masa kalau pusat artinya Anda mau mengatakan begini. Himbauan sudah ada tapi tidak diindahkan. diindahkan. Piye responnya? LP2M kan ngono sederhanane. Kita minta Tapi Yang memang namanya himbauan kan nggak mengikat. ya, iya makanya tidak mengikat. Tapi kan kalau ketika dikaitkan dengan etis tidak Nah, itu etis, etis. nah, Itu dia. asas kepatutan kan Asas kayak gitu. Ya kepatutan. mau lah juri kok melu jadi main ya jadi Pemain. netral. Nah, itu ono. Oke, saya kira ini cukup mewakili lah ya. Nah, Semoga ya, semoga. terlalu banyak ini nanti kesannya kita retail lagi lagi ngorek-ngorek atau apa. Jadi ini poin ini yang kita anggap sebagai poin utama terkait dengan proses penyelenggaraan ini. Kita berharap transparansi itu ada, kita berharap semuanya ya berjalan dengan baik-baik saja kan kira-kira begitu. Oke. Oke, mungkin ya ini sudah berapa menit nanti terlalu lama. Sebagai penutup apa harapannya? Siap. Nanti dari Mas Halis kemudian Pak Ade, monggo. Ya, jadi kita niatkan bahwa ini suatu proses komunikasi yang clear kepada pihak terkait terutama LP2M. Saya sudah berkomunikasi awal, kemudian ada klarifikasi tadi serta, kemudian sampai akhirnya Pak Ainur Rafiq minta untuk ketemu tetapi tidak ada jawaban, maka kita ngobrol dengan ini santai, riang gembira, rileks, tidak ada pretensi apapun kecuali agar aktivitas pengabdian kepada masyarakat yang itu sudah ibarat di ruang kampus kita itu
banyaklah yang concern dan mau dikerja-kerja semacam itu. Jangan sampai nanti malah runtuh dan tidak ada semacam hasrat untuk seperti itu. Secara pribadi saya kalau semacam ini ya bisa jadi, nah ngapain saya dibegitukan? Lebih baik nggak usah terlibat kegiatan pengabdian masyarakat saja, saya ngurusin yang lain kan gitu. Saya semoga sih tidak ada niat seperti itu, dan saya bisa mengistiqomahkan diri bahwa tanpa proposal ini di ACC pun saya tetap akan jalan, dan mohon untuk diingatkan saya Pak Ainur Rafiq dan teman-teman semua agar jalan untuk pemberdayaan masyarakat lewat pengabdian kepada masyarakat itu banyak, tidak hanya dari proposal. Makasih Pak. Oke, Pak Ade, tambahan sedikit dari Pak Salis. Ya, ketika kami mengajukan proposal itu dengan Pak Salis, memang tujuannya itu bukan tujuan untuk pribadi kami sebenarnya proposal itu, gitu kan? Itu memang untuk organisasi yang ada di Jawa Tengah seperti itu. Ya, jadi pengabdian kami itu untuk menjaga relasi ya, hubungan baik ketika kita berada di masyarakat. Ya, bukan pribadi kami yang misalkan kalau nggak ini juga nggak masalah. Tetapi yang terpenting apa? Yang pertama, ya kalau kita sudah ada panduan, ya ikutilah panduan atau pedoman itu. Yang kedua, komunikasi, informasi dan komunikasi itu perlu kepada yang kami selaku peserta, sehingga tidak bertanya-tanya kapan pengumumannya, kapan lulus, kok tidak lulus, kenapa. Nah itu kan menjadi pertanyaan-pertanyaan publik yang nanti bisa berkembang. Mungkin itu Pak Rafiq dari saya. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Pak Salis, Pak Ade. Ya, sama-sama. Mohon maaf ya. Kalau saya ya. tadi ada tutur kata guyonan yang mungkin kurang berkenan, tetap saya mohon maaf. Baik kepada pemirsa P2M, semoga tidak menjadikan hubungan silaturahim ini rusak. Ya, saya kira kalau kita menganggap ini tradisi yang baik lah, bahwa kita tidak sedang tapi kita bagian dari menjaga, sama-sama menjaga. Dan ini saya tidak tahu ini podcast pertama, dan nanti mudah-mudahan podcast berikutnya kita bicara tentang hal-hal yang ilmiah lah terkait dengan akademik, kita diskusi saya kira itu lebih gayang kan. Harus itu. Oke, saya juga memberikan kesempatan kepada LP2M barangkali nanti menghendaki forum yang sama untuk memberikan jawaban kan, kayak gitu kami siap, atau membuat rilis video sendiri juga tidak masalah. Kalau mungkin dianggap harus disandingkan di platform yang sama, kami siap upload kayak gitu. Siap. Ya, oke, saya kira itu mudah-mudahan menjadi maslahat bagi kita semuanya. Amin. Kita akhiri, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.